Mari kita mulai ujian pada hari ini. Saudara Promovenda, sebelum ujian dimulai, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota tim penguji ujian promosi pada siang hari ini. Profesor Dr. Andes Haji Hadri Kusuma, MBA, PhD, promotor penguji 1. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, duduk nomor 1 di sebelah kanan ketua. Dr. Sunaryati, SEMSI, promotor penguji 2. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hadir lewat Zoom. Dr. Haji Syafiq Mahmadah Hanafi, MAG, penguji 3. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hadir lewat Zoom. Dr. Erika Setianti Kusuma Putri, SPSI, MSI, penguji 4. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hadir lewat Zoom. Profesor Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA, penguji 5. Beliau adalah guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sehubungan 1 dan lain hal, beliau berhalangan hadir, namun telah memberikan catatan pertanyaan dan penilaian. Dr. Nur Saadah, SPSI, MSI, penguji 6. Beliau adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hadir lewat Zoom. Ketua Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar, MA, didampingi Sekretaris Ahmad Rafiq, MAG, MA, PhD, di sebelah kiri ketua. Sebelum ujian dilanjutkan, saudari dipersilakan terlebih dahulu untuk menjelaskan isi pokok disertasi, antara lain 1. Pokok permasalahan, 2. Kerangka konseptual atau teori, 3. Proses dan prosedur penelitian, 4. Temuan-temuan hasil penelitian, dan 5. Sumbangan untuk pengembangan keilmuan agama Islam, kurang lebih 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Sidang, Dewan Promotor, Dewan Penguji yang berhadir baik secara daring maupun luring. Yang saya hormati tamu undangan, wabil khusus Bapak Rektor YIN Palangkaraya beserta seluruh sivitas akademika YIN Palangkaraya yang berbahagia. Perkenankan Promovenda memaparkan beberapa isu pokok terkait disertasi yang berjudul Rasionalitas dan Self-Awareness sebagai faktor kritis penggunaan produk bank syariah, pengembangan Theory of Planned Behavior. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegelisahan akademik penulis terkait fenomena gap dan research gap yang terjadi. Adanya kesenjangan antara besaran market share perbankan syariah secara nasional yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, yaitu 6,52% per September 2021, dan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim dengan persentase 87,18% dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan persentase 12,70%. Menurut data administrasi kependudukan per Juni 2021 tercatat jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 170.580.905 jiwa. Sementara jumlah nasabah bank syariah per Agustus 2021 sebanyak 41.052.956 jiwa.
Jika dipresentasikan maka hanya 24,1%. Secara tidak langsung, angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia belum tertarik dengan bank syariah. Artinya, potensi bank syariah masih sangat luas dan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara jumlah penduduk Muslim dengan jumlah nasabah bank syariah. Selain itu, kajian empiris terkait perbankan syariah sangatlah luas dan masih didominasi pada determinasi niat nasabah menggunakan produk dan jasa bank syariah. Masih terbatasnya kajian empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku nasabah bank syariah menjadikan kajian ini penting untuk diteliti dan sebagai kontribusi penulis terhadap perkembangan literatur keuangan Islam, khususnya perbankan syariah. Sehingga kedepannya bisa dijadikan sebagai gambaran umum bagi perbankan syariah untuk mendapatkan nasabah yang potensial dengan tetap mempertahankan nasabah yang sudah ada. Penelitian ini menganalisis sikap dan perilaku masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, menggunakan teori of planned behavior sebagai pendekatan dalam mengukur pola perilaku individu. Secara teori, ketiga konstruk dalam TPB, yang pertama sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, diasumsikan cukup sebagai prediktor dari intensi atau niat. Dan niat bersama dengan kontrol aktual merupakan faktor yang menentukan perilaku individu. Namun pada kenyataannya, TPB masih memerlukan penambahan antecedent lain dalam menjelaskan niat dan perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengembangkan teori of planned behavior dengan menambahkan variabel rasionalitas dan self-awareness sebagai bagian pengembangan dari TPB. Pertimbangan penelitian ini kenapa menggunakan variabel rasionalitas dan self-awareness sebagai bagian pengembangan dari TPB adalah TPB disusun berdasarkan asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, bertingkah laku secara sadar, serta memperhitungkan berbagai informasi yang tersedia secara sistematis. Namun TPB sendiri belum menjelaskan bagaimana rasionalitas dan self-awareness yang membentuk keyakinan individu dalam bersikap dan berperilaku. Pengembangan penambahan dari dua variabel ini dilakukan dalam upaya menjawab kritikan atas model TPB yang tidak menggunakan variabel eksternal serta tidak menguji model pengaruh konseptual keduanya dalam sikap dan perilaku. Adapun rasionalitas yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi teori miliknya Kahneman Tversky pada tahun 1979, sementara self-awareness yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi teori miliknya Felix D. Scair dan Bass pada tahun 1975. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dengan cara kuesioner yang dibagikan secara online kepada nasabah bank syariah di Indonesia. Dan melalui cara tersebut didapatkan 371 responden yang bersedia mengisi kuesioner, dan setelah dilakukan pengayaan kuesioner maka diperoleh 280 responden yang sesuai dengan karakteristik dan bisa dijadikan sampel pada penelitian ini. Adapun alat analisis yang digunakan adalah partial least square yang dibantu dengan software Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas tidak berpengaruh terhadap sikap nasabah bank syariah. Namun, rasionalitas berpengaruh terhadap perilaku nasabah menggunakan produk dan jasa bank syariah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa self-awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap dan perilaku nasabah bank syariah. Dan hasil selanjutnya yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat nasabah menggunakan produk dan jasa bank syariah. Sementara niat itu sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku nasabah menggunakan produk dan jasa bank syariah. Pengembangan TPB dengan menambahkan dua variabel baru yang penulis tawarkan dalam disertasi ini, yaitu rasionalitas dan self-awareness, terbukti mampu menjelaskan sikap dan meningkatkan derajat prediksi dari perilaku. Dengan demikian, secara teori, penelitian ini berkontribusi dalam kekuatan dukungan prediksi TPB dalam menjelaskan niat dan perilaku, juga menjelaskan antecedent yang membangun konstruk sikap yang belum dibahas secara menyeluruh dalam TPB. Dan secara praktisnya, maka penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar bagi praktisi perbankan syariah terkait model perilaku nasabah bank syariah.
Mungkin demikian pemaparan singkat terkait disertasi saya. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, sekarang ujian dimulai. Yang pertama dipersilakan kepada penguji 1 Bapak Profesor Dr. Andes Haji Hadri Kusuma MBA PhD mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan waktu 10 menit. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak tarik nafas dulu, tadi ngos-ngosan kayak kejar anjing, kejar 10 menit ya. Yang pertama coba secara singkat, kegelisahan akademiknya apa? Kok ini perlu diteliti tanpa membaca? Terima kasih kepada Prof. Hadri Kusuma atas tanggapannya. Izin saya menjawab. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan faktual yang sudah saya sebutkan tadi di presentasi awal dan juga kegelisahan akademik. Setelah peneliti melakukan literatur review, maka penelitian terkait dengan bank syariah itu sangat banyak dan masih dominasi pada niat nasabah. Oleh karena itu, kegelisahan akademik penulis yang paling dominan adalah kenapa banyak nasabah bank syariah yang hanya terbatas pada stagnan niat, tidak kepada perilaku aktual. Ada apa sebenarnya? Orang sudah berniat tapi tidak muncul kepada perilaku sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti berusaha memetakan literatur review yang sudah menggunakan grand teorinya TPB, dan banyak beberapa penelitian terdahulu yang sudah menambahkan prediktor baru, tapi belum dominan banyak yang bahas tentang perilaku, hanya terbatas kepada niat. Sehingga Promoveda bermaksud ada apa sebenarnya, faktor variabel lain apa yang bisa mendukung niat nasabah itu menjadi sebuah perilaku aktual untuk menggunakan bank syariah. Nah, kenapa pilihannya jatuh ke teori behavior? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya TPB adalah model sangat populer dan sudah banyak digunakan berpengaruh terhadap hubungan interaksi antara sikap, niat, dan perilaku. Pertama adalah TPB merupakan penyempurna dari teori sebelumnya, dari TRE, Theory of Reason Action, yang dengan menambahkan variabel ketiga yaitu Perceived Behavioral Control atau kontrol perilaku yang dirasakan. Artinya seseorang itu bertindak tidak semuanya berada di bawah pengaruh kontrol dirinya. Ada faktor-faktor yang bisa menghambat, yang bisa mendukung atau menunjang untuk tercapainya perilaku. Jadi Promoveda memakai TPB karena tujuan akhirnya adalah perilaku, tidak hanya sebatas niat. Begitu, Prof. Oke. Nah, Anda akan menambahkan 2 variabel baru di TPP, self-awareness dengan rasionalitas. Itu terbukti? Iya, terbukti. Oke. Terus model baru Anda itu lebih baik nggak dibandingkan dengan model lama yaitu TPP itu sendiri? Secara dihitung dengan running data dan olah data analisis, maka daya prediksi dengan ditambahkan 2 variabel kebaruan yang Promoveda tawarkan dengan sebelum atau model murninya, maka nilainya lebih baik. Dilihat dari nilai adjusted R-square dari niat dan perilaku itu lebih besar ketika ditambahkan dengan variabel rasionalitas dan self-awareness. Oke. Artinya kebaruan yang Anda tawarkan itu terbukti kan ya. Nah, sekarang kita bicara implikasi. Penelitian nggak cukup cuma terbukti, tidak terbukti. Kalau terbukti tidak terbukti nanti dikira uji statistika saja. Apa yang harus dilakukan oleh bank agar merubah niat seseorang itu tidak sekedar niat tapi menjadi betul-betul menggunakan bank syariah? Baik, terima kasih, Prof. Jadi apa yang harus dilakukan dari pihak stakeholder ataupun praktisi perbankan syariah dengan hasil penelitian ini, dengan ditemukan hubungan antara rasionalitas dan self-awareness terhadap sikap dan perilaku nasabah bank syariah, maka bank syariah harus menetapkan strategi baru untuk mendapatkan nasabah yang potensial dengan tetap mempertahankan nasabah yang ada dengan cara meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Pada tataran literasi, maka perbankan syariah harus semakin giat mengadakan program-program edukasi yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya bertransaksi dengan bank syariah. Karena kesadaran masyarakat itu adalah sesuatu yang harus ditingkatkan,
untuk memperluas basis nasabah dan membangun pemahaman masyarakat terkait perbankan syariah. Dan pada pada tataran inklusi keuangan, maka bank syariah harus mampu menjamin kemudahan akses produk keuangan bagi masyarakat luas, sehingga itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pengembangan produk yang inovatif dan kreatif bisa memberikan nilai tambah bagi nasabah. Dan dengan adanya self awareness berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku nasabah syariah, maka perbankan syariah harus melakukan penguatan atas identitas kesyariahannya. Bank syariah harus percaya diri bahwa bank syariah adalah lembaga yang menyediakan produk yang sesuai dengan syariah, seperti itu. Nah, yang terakhir, Mbak percaya nggak bank syariah itu memang syariah? Percaya. Kenapa? Karena saya yakin, dan bank syariah juga sudah ada kode etik bagi bankir syariah, sebagaimana dari turunan dari roadmap bagaimana pengembangan perbankan syariah ke depannya. Maka dengan cara menguatkan identitas kesyariahannya itu dengan membentuk adanya code of conduct, strategi dan kompetensi bankir syariah. Kemudian adanya memperkuat implementasi kepatuhan prinsip syariah dan adanya intern audit atas kepatuhan prinsip syariah tersebut. Karena bagaimanapun ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah itu bukanlah PR yang hanya dilakukan oleh bank syariah secara individual, tapi juga perlu keterlibatan dari stakeholder ekosistem ekonomi dan keuangan syariah untuk membantu bagaimana untuk ketercapaian untuk supaya bank syariah sesuai dengan syariah. Oke, cukup Pak Ketua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan penguji 2, Ibu Dr. Sunaryati SEMSI untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan waktu